Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di perkuliahan kita analisa struktur 2. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, saya langsung saja melanjutkan perkuliahan kita. Seperti saya jelaskan sebelumnya, tadi saya sudah memberikan bahan kuliah tentang contoh soal yang kedua untuk slope deflection. Ini adalah contoh soalnya. Nah, kita diminta untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode slope deflection. Hitunglah respon struktur. Ya, respon struktur itu masih artinya adalah yang pertama reaksi tumpuan, kedua adalah gaya dalam, dan ketiga adalah defleksi atau deformasi. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah contoh soal kita seperti ini. Nih, baik, saya lihat ditunjukin di Excel ini tadi. Ini adalah tumpuan di A adalah jepit, tumpuan di D adalah sendi. Oke. Tumpuan ujung-ujung ya. Terus bebannya adalah 8 kN, 2 kN per meter lari dan 8 kN per meter lari. Di sini juga ada bentangannya. Tepat di tengah bentang 5 meter. Ini 6 meter dan ini adalah 5 meter. Baik. Nah, di sini saya uraikan lebih detail lagi tentang AB. Tipe bebannya adalah beban titik, tepat di tengah, sebesar 8 kN. Posisi bebannya 2,5, panjang bentangnya 5 meter. Parameter kekakuan EI-nya itu di sini adalah 1, karena dalam persamaan nanti kita akan pakai. Ini juga 1, 1, 1. Jadi dan seterusnya seperti ini. Data-data ini saya sudah tentukan. Baik. Tahap pertama untuk menghitung momen pada ujung-ujung balok ini. Jadi di sini yang ditanyakan kan sebenarnya adalah momen A, momen B, momen C, dan momen D. Nah, dari momen A, momen B, momen C, momen D, kalau secara klasik ini kita dapatkan momen ujung. Sehingga untuk mendapatkan gaya-gaya dalam yang lain dapat kita lakukan dengan menggunakan free body diagram. Ini adalah metode klasik ya, cara elastik, salah satu metode klasik cara elastik untuk mendapatkan mendapatkan momen-momen pada ujung balok struktur statis tak tentu. Baik. Yang pertama, tahap yang pertama di sini saya breakdown, hitung momen primer akibat beban luar. Jadi momen primer pada batang AB, BC, dan CD. Untuk beban seperti ini, momen primernya adalah 1/8 P kali L. Oke, jadi momen AB sama dengan 8 kali L-nya adalah 5 dibagi 8. Oke, 1/8 P kali L. Ketemulah angkanya adalah 5 kN meter. Momen primer BA karena dia tepat di tengah bentang, maka sama, cuman arahnya terbalik, minus 5 kN per meter lari. KN meter. Momen primer BC untuk balok batang BC itu adalah 1/12 KL kuadrat. Oke, 1/12 KL kuadrat kita masukin 1/12 dikali 2 dikali L nya adalah 6, maka 2 ketemulah 6. Untuk momen primer CB sama tapi arahnya dibalik. Momen primer CD sama dengan momen primer AB sebenarnya. Sebenarnya persamaan ini 1/8 PL ini sebenarnya kita peroleh dari PAB kuadrat per L kuadrat sebenarnya. Tapi karena persis tepat di tengah bentang sehingga kita bisa menggunakan persamaan 1/8 P kali L. Sehingga kita akan mendapatkan momen primer DC sebesar minus 5 kN meter ya, kebalikan dari momen primer CD. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk dalam persamaan slope deflection ya. Inilah persamaan slope deflection nya nih. Oke, kita tinjau per bentang. Momen primer momen AB itu sama dengan momen primer ditambah dengan momen akibat kekakuan sebenarnya nih. Ya, momen akibat kekakuan momen akibat kekakuan daripada batangnya. Oke. Nah, saya tunjukin di sini. Misalnya batang AB. Jadi semua ini kita asumsikan posisi terjepit tadi ya. Sehingga momen primer CD pun juga adalah posisi terjepit tadi. Nah, misalnya batang AB. Persamaan slope deflectionnya momen AB sama dengan momen primer AB ditambah 2 EI per L. 2 EI per L. Jadi kalau EI nya 2 di sini berarti 2 kali 2 ya.
cuman EI nya adalah 1, sehingga 2 EI per L, EI nya 1 dikali 2 rotasi di A ditambah rotasi di B. Oke, di sini momen primer AB ditambah 2 EI per L dikali 2 rotasi di A ditambah rotasi di B. Oke, kebetulan tumpuan di A itulah tumpuan jepit, dan kita tahu tumpuan jepit bisa menahan momen. Kalau dia bisa menahan momen, otomatis defleksi atau rotasi di A itu sudah pasti otomatis sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan momen AB, kita masukkan momen primernya 5 ditambah 2 EI per L dikali 2 rotasi A itu 0, maka di sini sama dengan 0, ditambah 2 EI per L dikali rotasi di B. Kita akan dapatkan di sini 0,4 rotasi di B EI. Sehingga kita mendapatkan suatu persamaan MAB sama dengan 5 ditambah 0,4 rotasi di B EI. Oke, ini saya hapus ya. Kenapa? Karena ini sudah 0 tadi. Inilah kita sebut ini adalah persamaan pertama. Oke. Untuk persamaan BA, ini masih pada batang AB, otomatis caranya juga sama. MBA sama dengan momen primer BA ditambah 2 EI per L dikali 2 rotasi di B ditambah 2 rotasi di A. Momen primernya adalah minus 5, rotasi di B 2 dikali EI nya 1 dikali 2 per L nya adalah 5, ketemu 0,8. Sedangkan rotasi di A tetap 0, sehingga kita mendapatkan persamaan momen BA sama dengan 5 ditambah 0,8 EI. Inilah persamaan kedua yang kita dapatkan. Untuk batang BC, CB ya, batang BC, batang CD sama caranya, prinsipnya sama. Sehingga kita akan mendapatkan suatu persamaan di sini, MBC ini, MCB adalah ini. Oke. Dan batang CD ini kita dapatkan ini, persamaannya sama, caranya sama. MDC di sini caranya juga sama. Oke. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan setiap momen di setiap titik. Misalnya kita ketahui bahwa momen di B itu, jumlah momen di B sama dengan 0, otomatis momen di BA ditambah BC ya, MBA tambah BC sama dengan 0. Sehingga angka ini adalah MBA ditambah MBC sama dengan 0. Setelah kita jumlahkan, kita akan mendapatkan persamaan ini, sehingga kita sebut adalah persamaan 7. Ya, jadi sini masih ada variabel rotasi B, rotasi C. Jumlah momen di titik C sama dengan 0, maka MCB ditambah MCD sama dengan 0. Nah, ini adalah MCB, oke, dan yang ini adalah MCD. Kita jumlahkan lagi, kita akan dapatkan persamaan ini. Kita sebut persamaan 8. Oke. Sekarang jumlah momen di titik D sama dengan 0. Kita tahu kenapa momen di titik D sama dengan 0, karena ini adalah momen di ujung. Momen di D ini adalah di ujung sendi, peratakan sendi, sehingga momennya adalah 0. Oke. MDC sama dengan 0. Kita masukkan persamaan MDC-nya adalah ini sama dengan 0. Jadi kita akan dapatkan persamaan ini. Jadi ketemulah persamaan 9. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan yang namanya eliminasi. Yang akan kita eliminasi adalah, kita di sini bisa perhatikan ada persamaan 8 dan persamaan 9. 8 dan 9 di sini yang menarik adalah di sini ada variabel rotasi C, rotasi D, rotasi C, rotasi D. Oke. Maka ini yang bisa kita rotasi, yang kita eliminasi adalah rotasi D. Nih. Sehingga kita kumpulkan dulu. Ini adalah persamaan 8. Oke. Ini adalah persamaan 9. Oke, untuk mengeliminasi rotasi D, maka yang di bagian atas ini kita kali 2, yang bagian bawah ini kita kali 1. Sehingga ketemulah persamaan ini. Oke. Paham ya? Jadi 0,667 dari mana adalah 0,33 kali 1 kali 2.
1,467 kali 2 adalah ini. Oke. Jadi ceritanya semua di sini adalah semua dikali 2. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi kita tidak mengalihkan lagi di sini. Sorry. Oke. Sehingga kita akan ketemu angka ini. Setelah kita kali 2 kan ini. Terus kita kali sebentar. Ini oke. Ini adalah dikali 1. Jadi ini adalah ini tadi udah terlanjur saya hapus ya. Oke. Oke. Oke, seperti ini. Oke. Sini. Oke. Jadi saya kembali ke sini. Jadi ini kita kali 2, hasilnya adalah ini. Yang ini kita kali 1, hasilnya adalah ini. Terus ini kita eliminasi, kita perkurangkan di sini. Rotasi dia otomatis hilang karena sama-sama nilainya. Kita dapatkan ini. Oke. Nah, di sini kita di sini 0, di sini rotasi dia sama dengan ini, jadi tinggal ini sekarang nih. 0,667 rotasi BI, EI ditambah 2,53 rotasi CEI sama dengan minus 3. Ini kita sebut dengan sebagai persamaan 10. Oke. Nah, sekarang kita lakukan eliminasi persamaan 7 dan 10. Kita eliminasi persamaan 7 dan 10. Oke, ini 10. Di sini ada variabel B dan C. Rotasi B dan C, variabel 7 adalah ada juga rotasi B dan C. Otomatis kita mencari rotasi B dan rotasi C. Sehingga setelah kita lakukan proses eliminasi seperti ini, oke. Yang di atas kita kali 0,667 karena kita mau melakukan eliminasi rotasi B. Jadi ini kita kali ini ketemu ini. Ini kita kali dengan angkanya 1,467 ini akan ketemu ini. Sehingga ini bisa kita eliminasi, tinggal ini. Jadi kita akan dapatkan rotasi segini. Dengan cara yang lama kita substitusi, kita akan dapatkan rotasi di B. Cara kita dapatkan rotasi B, kita juga akan mendapatkan rotasi di D dengan melakukan substitusi. Oke. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai dari setiap momen-momen yang ada dari MAB sampai MDC, kita kembalikan ke persamaan. MAB adalah 5 ditambah 0,4 rotasi B kali EI. Oke, saya hapus. Maka ini 5 ditambah 0,4 dikali masukkan angka ini, ketemulah ini. Ketemu angka ini, cara yang sama ketemu angka ini. Jadi ini kita substitusi saja sebenarnya. Cara yang sama kita lakukan untuk MDC juga. Ini persamaannya kita akan dapatkan pasti ketemu sama dengan 0. Jadi angka yang kita dapatkan di sini MAB, MBA dan seterusnya adalah ini. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang saya 2 menit terakhir saya coba untuk cek dengan program. Kita coba cek dengan program. Seperti ini. Baik, sambil menunggu. Oke. Sambil menunggu kita lihat apakah hasilnya sama bila kita cek dengan program. Nah, ini program juga seperti ini. Oke. Nah, ini kita pilih yang walau menurut satuannya adalah kilonewton meter. Kenapa 1 kilonewton meter? Karena di sini adalah kilonewton meter. Ini 3 span. Panjangnya adalah di sini 565. Saya pakai 5 saja. Seperti ini. Oke. Baik. Nah, ini 555. Harusnya ini adalah 565. Sekarang ini saya jadikan dia panjang yang ini adalah 6. Di move.
minus biar. Oke, jadi ini sekarang 5, ini 6, 5. Cek ya. Ini 5, betul. 6, 5. Oke. Tumpuan ini adalah jepit ya. Jepit. Dan yang lain adalah sendi. Seperti ini. Beban ini 28 kN, tepat di tengah bentang. Poin. Oke. Tepat di tengah bentang, ini bebannya adalah 8 kN. Dan ini bebannya adalah 2 kN. Nih, dia bebannya adalah beban merata 2 kN per meter. Seperti ini. Jadi 2, ini 8. Saya tunjukin sekali lagi. 8, 2, 8. Seperti ini bebannya. Sekarang berat sendirinya kita abaikan dulu. Oke, sekarang kita lakukan analisis. Oke. Balok menerus contoh 2. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya tunjukin momennya langsung. Momen show value. Nah, ini. Jadi ini adalah bebannya. Saya tunjukin. Sini adalah bebannya. Saya capture dulu ya. Kita bisa lihat di sini. Apakah sama? Nah, di sini saya tunjukin. Ini adalah A, B, C, D. Oke. Di sini MAB nggak kelihatan, tapi MBC di sini 5,37 hasil program kita, sedangkan dari hitungan slope deflection 5,35. Pada MCB di titik sini, CB dan CD. CB adalah minus 6,86 menurut slope deflection, sedangkan menurut program adalah 6,82, dan MDC adalah 0. Sama, hasilnya sama. Sekarang kita lihat apakah MAB ini sama dengan hasil hitungan program 4,82. Baik. Nah, nggak kelihatan, kita klik kanan pada posisi di awal sini nih, di sini nih. Nah, ini dia 4,8225. Hasil hitungan kita di sini adalah 4,82. Nah, itu adalah, jadi hasil yang kita hitung sekarang ini adalah hanya momen pada ujung-ujung. Jadi momen ujung-ujung di sini. Momen A, momen B, momen C, dan momen D. Nah, untuk mendapatkan reaksi tumpuan, gaya geser, dan kita melakukan penggambaran bidang MDN tadi, bidang momen, bidang geser, dan bidang normal, itulah kita harus lakukan namanya free body diagram. Jadi memang metode slope deflection ini sifatnya hanya untuk mencari momen-momen pada ujung-ujung batang. Selanjutnya kalau kita mau mendapatkan momen maupun gaya geser di titik-titik diskrit, artinya di titik lapangan maupun tumpuan, ini lapangan, tumpuan, harus kita lakukan yang namanya free body diagram. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada yang kurang, mohon dikomentari saja. Oke, terima kasih.